Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera dan selamat Hari Paskah bagi kita semua. Dan malam hari ini kita kembali boleh bersama-sama untuk menikmati kasih kemurahan Tuhan lewat channel live streaming GKI Bangkit, dan juga kita boleh lewat YouTube Bangkit Ministry. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam ini kita mari membuka hati kita untuk kembali boleh bersama-sama menikmati kasih kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kita, yang telah menyelamatkan kita sejak pagi hari tadi. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Saudara, atas segala sesuatu apapun yang terjadi hari-hari ini, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu seizin Tuhan. Kita naikkan pujian kita bila Kau izinkan. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Yuk kita berdiri sama-sama. Yang di sini juga boleh berdiri. Haleluya. Ya, sekali. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Dari awal, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bagi Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Dalam keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lagi. Dari awal kita naikkan pujian ini dari hati yang terdalam. Kita menaikkan pujian ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, amin, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang
yang terbaik. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh baik. Waktu Tuhan waktu yang indah, waktu yang terbaik bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami malam ini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Kami anugerah. Kami memuliakan Engkau. Kasih-Mu besar bagi kami. Kau tak pernah membiarkan kami. Kau peduli bagi kami. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Kau biasa. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan Kau berkumpul sendiri, sebab Allah dari awal saya akan menjadi banyak perkara. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan jangan ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini
wujud kepedulian Tuhan atas kehidupan kami. Engkau telah mati bagi kami, menyerahkan nyawa-Mu Tuhan demi penyelamatan kami. Engkau membebaskan dan melepaskan kami daripada murka Allah yang akan menimpa bumi ini. Kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih. Bahkan tidak ada kasih seperti kasih-Mu. Tuhan, kami bersyukur malam ini Tuhan kembali Kau boleh mencurahkan berkat-Mu atas kami lewat firman-Mu yang kami akan dengar. Akan menguatkan dan meneguhkan kami. Tuhan, terima kasih buat karya yang terbesar yang telah Kau kerjakan dalam hidupku Tuhan. Adalah untuk kepentingan kami. Kau mati di kayu salib, Kau berkorban untuk kami. Kami membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kerjakan hidup kami lewat kuasa firman Tuhan. Untuk kami mampu menjalani kehidupan di hari-hari yang terakhir ini, di masa-masa yang sukar ini. Kami tahu Tuhan, Engkau peduli bagi kami. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kerjakan hidup kami lewat kuasa firman-Mu. Baik kami yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di rumah dimanapun. Tuhan, mereka umat-Mu yang dapat menyaksikan siaran ini, Tuhan berkati semua. Dalam nama Yesus, rapi hamba-Mu, kekuatan setan iblis, intimidasi yang coba masih merasuk, mengganggu, mengacaukan hati, pikiran, perasaan kami. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Kau tidak bisa menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan kita duduk bersama. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam ini. Saudara, adalah merupakan malam yang tentu spesial, sebab kita masih berada dalam suasana Paskah. Ya, suasana Paskah adalah suasana kematian Kristus, suasana kematian dan suasana kebangkitan. Ya, Yesus yang telah mati bagi kita, saudara. Allah kita Allah yang sangat peduli ya kepada kita, dan bukti kepedulian Allah itu bagi kita, Dia rela mengorbankan anaknya ya kepada saya dan saudara demi untuk penyelamatan kita. Dia rela korbankan anaknya satu-satunya. Itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dan kita melihat bagaimana besarnya kasih Bapa terhadap kita. Jadi Paskah ini adalah wujud kasih Bapa kepada kita. Paskah adalah wujud kepedulian Bapa, kepedulian Allah kepada kita, saudara. Di tengah-tengah masa yang sukar, yang sulit hari-hari ini yang kita hadapi, saudara yang kekasih, ya kita boleh ada di hari yang spesial, hari Paskah, di mana pada waktu ya bangsa Israel juga dalam kesukaran, dalam masa-masa perbudakan, ya diperbudak oleh bangsa Mesir, diperbudak oleh dunia, saudaraku. Dan kita melihat Paskah itu melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Paskah itu membuat bangsa Israel itu bisa lepas daripada belenggu Mesir, sehingga kita melihat bangsa Israel bisa keluar bebas dari perbudakan. Sebab itu hari-hari ini juga makna Paskah bagi kita berarti melepaskan kita dari segala perbudakan, dari segala kesukaran-kesukaran, menyelamatkan kita dari perbudakan. Karena kita tahu ketika kita diperbudak oleh dunia ini, diperbudak oleh harta kekayaan, diperbudak oleh keinginan-keinginan daging hawa nafsu kita, itu akan pasti membinasakan kita. Itu akan pasti membawa kita kepada kematian, kepada maut. Tapi syukur kepada Allah, oleh karena kasih-Nya Dia telah mati bagi kita. Ketika Allah mati itu, Dia mati saat kita masih berdosa. Tadi pagi saya sudah sampaikan kepada kita dalam Roma pasal 5
ayat yang ke-8 dikatakan begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Jadi dia menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan kasih-Nya. Allah ketika berkata, aku mengasihi engkau, bukan sekedar lip service, bukan sekedar hanya mulut perkataan, tapi dia buktikan. Dia melakukan action. Dia berbuat sesuatu. Saudara yang kekasih, dan dia berikan anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati. Kematian Kristus adalah wujud kasih Allah kepada kita. Kematian Yesus adalah wujud kepedulian Yesus, kepedulian Allah bagi kita. Yesus mati ketika masih berdosa, bukan waktu kita sudah menjadi orang yang baik, masih jadi orang yang jahat, masih jadi orang yang liar. Kita semua bagaikan keledai liar yang kalau tidak ditebus oleh kematian, maka nasib kita hanya dibesarkan untuk dipenggal batang lehernya, untuk dibunuh, untuk dimatikan, untuk dibinasakan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, lewat Paskah kita menerima kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita renungkan dalam-dalam makna Paskah, supaya jangan kita hanya merayakan Paskah, tapi kita tidak mendapat esensi Paskah itu. Saudara, kita sedang menginjak-injak korban Kristus. Artinya apa? Kita tidak menghargai korban Kristus yang telah mati bagi kita ketika kita masih hidup dalam dosa, dalam kejahatan. Saudara, kita tahu kata Paskah itu di dalam Perjanjian Lama. Kita melihat bagaimana Paskah itu, saudara, melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Mereka diperbudak, maka Paskah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Paskah dalam bahasa Ibrani disebut dengan Pesak. Ya. Pesak itu yang artinya melewatkan. Ya, itu kata kerja, melewatkan atau melewati. Ya. Melewatkan. Ketika kita ada dalam suasana Paskah, kita akan terlewatkan dari maut. Maut yang begitu bergerak pada waktu itu seluruh menjelajah dari rumah ke rumah. Setiap rumah yang memiliki tanda darah. Tadi pagi saya katakan bicara Paskah nggak bisa dilepaskan dengan kematian dan dengan darah. Ya, Paskah itu kematian Kristus dan ada darah yang berkuasa di situ. Tanda darah itu tanda perlindungan bagi kita dari maut, tulah yang diizinkan pada waktu itu di Mesir. Yang tulah yang terakhir itu kematian anak-anak sulung. Saudara. Jadi pada saat Paskah diadakan, mereka mengadakan Paskah, merayakan Paskah. Ada tanda darah di setiap jenang pintu rumah mereka. Jadi waktu begitu malaikat maut itu lewat, setiap yang ada tanda darah, saudara, mereka terlewatkan. Pesak, ya, yang lewat, gitu. Ya. Lewat, tidak terkena. Nah, saya yakin juga kalau kita betul-betul memaknai Paskah ini dalam kehidupan kita di hari-hari terakhir ini, maka virus corona pun lewat dari kehidupan kita. Tidak akan terkena. Jadi nggak usah takut, saudara. Tidak akan terkena. Saudara yang kekasih, oleh sebab itu Paskah itu memberikan satu keyakinan bagi kita, kemantapan hati kita,
membuat kita bukan semakin takut di masa-masa yang sulit ini. Di masa-masa orang yang terintimidasi dengan informasi-informasi, ya, khususnya tentang virus COVID-19 ini, saudara, yang sedang pandemik, yang sedang menular, yang sedang mewabah, itu tidak akan menjadi satu momok bagi kita, jadi ketakutan bagi kita, saudara. Tapi kita yakin lewat Paskah ini, Pesak, kita terlewatkan, gitu, terlewatkan. Kita tidak akan kena orang-orang bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, yang mereka ada pada waktu itu semua di rumah. Memang semua di rumah. Ini sama dengan konteks sekarang kan, semua di rumah, gitu. Ya, ibadah juga di rumah kan. Tapi kalau tidak ada tanda darah, maka maut akan datang. Jadi Paskah itu melindungi kita dari maut, dari murka Tuhan. Saudara, kalau di dalam Perjanjian Baru, kata Paskah itu memberikan satu kepastian yang kokoh bagi kita. Kepastian yang kokoh. Dalam bahasa Yunani disebut dengan plerophoria. Ya. Plerophoria artinya suatu kepastian yang kokoh. Jadi Paskah bukan membuat orang jadi takut, jadi galau, jadi bimbang. Tapi ada satu keyakinan, kepastian yang luar biasa, saudara, bahwa Tuhan itu melindungi, menyertai. Keyakinan yang kita miliki bukan keyakinan yang lahir oleh karena optimis. Optimis yang muncul dari kepongahan kita, kepongahan manusia, kesombongan manusia. Kita nggak menjadi petentengan, menjadi merasa, oh aku ini orang hebat, tidak. Tapi keyakinan kita itu muncul dari Tuhan. Keyakinan kita akan janji-janji Tuhan, akan firman Tuhan, saudara, akan firman Tuhan. Sebab kita percaya kematian Tuhan itu memberikan kemenangan bagi kita. Di dalam Roma pasal 8 saya akan baca, ya. Coba dulu tolong dibaca satu orang, tapi semuanya keras ya supaya terdengar. Roma pasal 8 ayat 34. Ayo yang di pastori ini. Ya, ini di sini semua ada orang-orang pastori yang ikut juga beribadah di tempat ini. Ya, kami tiap hari begini nanti. Ya, kalau bila perlu pagi-pagi juga seperti ini, biar pagi malam ada firman yang ditampilkan bagi kita semua. Ya, kita diberkati. Ya, memang itulah hari-hari ini waktu yang kita miliki, biar kita pergunakan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Ya. Kristus Yesus yang telah mati. Kristus Yesus yang telah mati, yang sudah mati, ya. Kristus Yesus yang telah mati, terus bahkan lebih lagi, ya, yang telah bangkit, terus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah, ya, yang malah menjadi pembela bagi kita. terus siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Terus penindasan atau kesesakan, ya, atau penganiayaan, terus atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Terus seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Coba stop dulu di situ, ya. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Sepanjang hari. Bahkan dikatakan kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Sepanjang hari. Kita melihat, saudara, dalam situasi sekarang ini, keadaan sekarang ini, rasanya kita dibayang-bayangi oleh maut, oleh kematian itu. Dibayang-bayangi oleh maut. Nah, tetapi kita yang memahami tentang Paskah, tentang kematian Kristus, apapun itu, mau kelaparan,
aniaya, penderitaan, apapun bentuknya, Paskah memberikan satu keyakinan bagi kita bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong, Tuhan melindungi kita. Bahkan kita punya satu komitmen dalam hidup. Tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan di sini tadi, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Teruskan dulu. Tetapi dalam semuanya itu, ya, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Amin. Terus, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Wujud bukti kasih Tuhan itu adalah pengorbanannya di kayu salib. Wujud kasih Tuhan itu kepada kita lewat kematiannya, lewat penderitaannya. Semua akan dikerjakan bukan untuk Yesus, itu untuk kita. Jadi walaupun hari-hari ini kita bagaikan dibayang-bayangi dengan maut, bukankah Alkitab mengatakan maut dengan kita itu hanya selangkah jaraknya, satu langkah aja. Saudara bayangkan, kita lihat sekarang Indonesia ini sedang dilanda oleh rasa takut, kekhawatiran yang luar biasa. Kita nggak tahu nanti ke depan bagaimana. Tapi Alkitab mencatat bahwa hari-hari terakhir akan ada masa-masa yang sukar itu akan digenapi. Saudara, ini kita melihat pemerintah telah mengizinkan daerah-daerah untuk membuat keputusan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Artinya orang-orang mulai akan mengurangi aktivitasnya. Yang bekerja gak bisa lagi maksimal bekerja, dibatasi semua, termasuk soal-soal ibadah dan semuanya. Saudara yang kekasih, kita gak tahu apakah nanti ini bisa menghentikan virus corona. Saudara, tapi ketika ibadah dihentikan, ya ini kan juga menjadi satu dilema yang besar. Karena kita tahu bahwa doa itu merupakan satu kekuatan yang dahsyat, yang gak bisa dilihat oleh manusia, tapi itu bisa dirasakan dampaknya. Oleh sebab itu, saudara, yang saya mau tekankan kepada kita, dalam situasi keadaan sesulit apapun hari-hari ini, kita harus punya keyakinan yang teguh, keyakinan yang kokoh. Kita berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah penolongku. Saudara yang kekasih, jadi kita lihat ada satu keyakinan yang luar biasa. Jadi Paskah memberikan keyakinan bagi kita. Sebab Paskah itu wujud kasih Tuhan untuk melepaskan kita dari murka Tuhan. Tadi pagi itu kan saya sudah sampaikan di ayat dari Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, demikian lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Diselamatkan dari murka Allah. Saudara percaya atau tidak? Peristiwa-peristiwa yang terjadi, saudara, dari waktu ke waktu, itu adalah bentuk-bentuk murka Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi manusia. Apakah itu gunung Merapi yang meletus, tsunami, banjir bandang, dan wabah, ya, termasuk yang terakhir ini COVID-19, COVID-19
virus corona yang sedang pandemik, yang membuat orang dikuasai oleh ketakutan. Itu semua bentuk daripada murka Tuhan. Sebab itu lewat Paskah keyakinan kita makin mantap. Amin. 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 Coba terus dulu baca tadi Roma 8 ayat yang ke-38-nya. 38. Ya. Sebab aku yakin. Stop. Sebab aku yakin. Haleluya. Yakin. Amin. Lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Jangan ada yang stres. Jangan ada yang stres. Amin. Apa itu, coba kita urai dulu satu-satu. Apa katanya? Bahwa baik maut Baik maut, ini maut kan sekarang sedang kerja ini maut ini. Ya. Terus, maupun hidup, ya. baik malaikat-malaikat Terus, maupun pemerintah-pemerintah, terus, baik yang ada sekarang dia, maupun yang akan datang, ya. atau kuasa-kuasa, Terus, baik yang di atas ya. maupun yang di bawah, Terus, ataupun sesuatu makhluk lain, ya. tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Ya. yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Haleluya. Tadi kan di ayat 35, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan kan? Kesesakan. Sesak menghadapi kehidupan ini. Sesak menghadapi hidup ini. Ujian demi ujian, tantangan demi tantangan yang datang. Dengan yakin kita berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Sebab kita yakin Tuhan pasti akan menolong. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, bahkan kelaparan. Kelaparan ini bicara kesulitan ekonomi. Ini kalau di kitab Wahyu ini menunjuk kepada meterai yang ke-3. Itulah kuda hitam yang membawa timbangan. Saudara, secupak gandum sejelai, ya, tidak 3 cupak. Jelai sedinar, ya. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Artinya kerja 1 hari hanya cukup untuk makan 1 kali. Bayangin kalau orang kerja 1 hari itu makannya 1 kali, ya. Kita masih bisa makan kan, bahkan lebih 3 kali. Ya, nanti udah makan malam-malam cari makan lagi, ya, istilahnya mentong. Nah, itu banyak kan orang begitu, berlebihan makan. Hati-hati juga yang berlebihan makan. Jadi kelaparan, ya, ketelanjangan, ini semua bagian-bagian yang sama. Itulah yang difirmankan Tuhan. Tapi Tuhan menyelamatkan kita dari semua itu lewat Paskah. Saudara, lewat Paskah. Dan bahaya atau pedang. Bahaya atau pedang. Nah, saudara yang kekasih, sekali lagi yang kita harus tangkap benar-benar dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mampu tetap bertahan dalam situasi keadaan apapun. Yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti dalam kehidupan kita, Paskah itu melepaskan kita dari murka Tuhan, dari segala kekuatan-kekuatan dunia yang mau menghancurkan kita. Saudara yang dikasih, dengan menyucikan, menguduskan kita lewat darahnya, dengan kita bisa menaklukkan musuh-musuh kita, kekuatan-kekuatan iblis.
Tujuannya itu supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ingat, tidak ada yang lain. Tujuannya supaya bisa beribadah. Makanya harus ibadah dengan satu keberanian. Tapi sekali lagi, bukan keberanian yang muncul dari optimis. Beda orang yang beriman dengan optimis. Optimis itu lahir daripada pemikiran manusia, perasaan manusia. Orang bisa optimis, tapi kadang-kadang optimis itu bisa menumpang kesombongan dalam diri kita. Ada kesombongan keangkuhan. Ya. Tapi keyakinan kita itu jelas muncul dari pemberian Tuhan. Lewat kita mendengar firman, lewat kita bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang membuat akhirnya kita juga bisa merayakan Paskah hari-hari ini dengan cara yang benar. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-6 dulu kita lihat. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-6. Ya, boleh dibaca, yuk. Masih semangat semua? Amin. Amin. Ya. Say amin. Amin. 1 Korintus pasal 5 ayat 6. 1 Korintus 5 ayat ke-6. Ya. Kemegahanmu tidak baik. Kemegahanmu nggak baik, kepongahanmu nggak baik itu. Kita kalau berpesta dengan kepongahan, dengan kemegahan, dengan kesombongan, ya, itu nggak baik. Ya, kemegahanmu nggak baik. Terus, Tidak tahukah kamu ya, bahwa sedikit ragi menghampiri seluruh adonan? mengapa? Menghamiri. Ya, mengkamiri. Ya, jadi sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Ya. Seluruh adonan. Jadi kemegahanmu nggak baik. Makanya kita nggak boleh bermegah. Keyakinan kita akan pertolongan dan perlindungan Tuhan itu muncul dari Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Bukan keyakinan muncul dari optimis manusia. Kita harus membedakan dua hal itu. Ketika mulai ada di situ kemegahan kita, mungkin karena kita punya pangkat, kita punya kedudukan, kita punya uang yang cukup. Tadi pagi saya sampaikan kepada kita, saudara, harta kita nggak bisa menjamin kita. Sebab saudara yang kekasih, pada hari-hari terakhir ini nanti bukan hanya bumi yang digoncang. Ya memang iya, awalnya bumi digoncang, tapi kemudian langit juga akan digoncang. Artinya semua digoncang. Orang yang memprediksi bahwa dia bisa aman di bulan, misalkan dia membangun istananya di bulan, dia semua memperlengkapi kebutuhan hidupnya di bulan, saudara. Tapi ternyata di bulan pun tidak aman. Ya. Jadi nggak ada yang bisa kita sombongkan. Jangan pernah ada kemegahan. Ya. Kemegahan kita hanya dalam Tuhan. Kalau ada kemegahan itu bagaikan ragi. Ya. Itu nggak baik. Kemegahanmu tidak baik. Jadi jangan saudara bangga dengan hartamu yang banyak. Sekaranglah saatnya saudara bertindak, berbuat sama seperti Sakeus, sang pemungut cukai. Mulai membagi-bagi harta kepada orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan. Saudara, itu bukan menumpuk harta. Harta kita akan binasa, habis semuanya. Jadi ini waktunya, ini kesempatan bagi kita untuk banyak berbuat baik, saudara. Sebab itu dalam perayaan Paskah kita harus merayakannya itu
dalam kemurnian dan kebenaran. Jangan ada ragi, jangan ada kesombongan, jangan ada kepongahan, tidak boleh ada. Kita harus betul-betul merayakan Paskah itu dengan kemurnian. Kita menyadari kita ada hari ini itu oleh karena kemurahan Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi kemegahanmu itu tidak baik. Terus apa katanya? Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Jadi itu merusak, bisa merusak semua adonan. Ragi. Ayat 8. Ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu. Iya. Supaya kamu menjadi adonan yang baru. Terus. Sebab kamu memang tidak beragi. Ya. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Yaitu Kristus. Buang ragi yang lama. Jangan lagi hidup dalam hidup yang lama. Saudara. Buang. Keyakinan kita tidak ada artinya, tapi kalau kita masih hidup dalam hidup yang lama. Keyakinan yang datang dalam hidup kita itu oleh karena iman kita lewat pemberian Tuhan, firman yang kita dengar, itu akan memberikan satu kekuatan bagi kita untuk bisa menang melewati segala masa-masa yang sukar. Tapi keyakinan itu, tapi kalau masih kita hidup dalam kehidupan yang lama, ragi yang lama, keyakinan itu tidak ada artinya, saudara. Karena keyakinan itu berarti hanya muncul dari keyakinan diri sendiri, dari kepongahan manusia, bukan dari firman, bukan dari Tuhan. Jadi keyakinan harus muncul, bukan optimis yang muncul dari diri manusia, tapi dari firman yang kita dengar. Saudara yang kekasih, maka dikatakan buang ragi itu. Buang ragi keburukan itu. Buang ragi kejahatan. Jangan lagi ada. Kalau kita masih melakukan itu, kita sedang menginjak-injak korban Kristus. Kita sedang tidak menghargai korban Kristus. Saudara yang kekasih, Paskah adalah sesuatu yang istimewa. Paskah adalah karya yang terbesar, karya Tuhan yang terbesar dalam untuk kehidupan kita, untuk penyelamatan kita, melepaskan kita dari murka. Saat ini kita tinggal merayakannya. Makanya dalam perayaan Paskah ini betul-betul kita maknai dengan benar. Dengan benar. Terus latih diri untuk beribadah. Tidak ada tujuan yang lain dari Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir selain untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Sama tujuan Tuhan melepaskan kita dari segala murka yang besar untuk kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, kalau kita mulai tidak membangun jangan sampai menganggap remeh dengan soal ibadah. Amin. Ya, maka saya sedang melatih ya diri saya dan semua para pelayan Tuhan, pengerja Tuhan dan sidang jemaat Tuhan. Ya di masa-masa sekarang ini, apalagi kan kita kan sekarang ini dalam satu situasi ya stay at home. Artinya tinggal diam di rumah. Lalu mau buat apa di rumah? Apa yang kita kerjakan di rumah, saudara? Nah, saya hamba Tuhan yang sepenuhnya ya tidak ada waktu lain untuk hal-hal tertentu, hanya untuk Tuhan. Makanya kita buat ibadah seperti ini, saudara yang dikasih. Jadi kalau ketika kita ya di dalam Ibrani pasal 10 itu dikatakan ayat yang ke-29,
ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ya. Betapa lebih beratnya hukuman. Siapa itu? Saudara yang kekasih, itu bicara soal ibadah. Soal ibadah. Kalau kita melihat dari ayat 19, kita akan mendapati di sana, saudara, bahwa darah Yesus itu sekarang membuat kita penuh keberanian untuk masuk beribadah, menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Sebab itu lewat live streaming hari ini, saya ingin mendorong, memotivasi kita. Sebab Alkitab mencatat ayat 23 begini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Ini soal apa? Soal ibadah. Amin. Amin. Ya, sama-sama kita baca. Ayo, dua-dua ya. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ini soal ibadah. Pertemuan ibadah itu tidak harus dalam eskalasi yang besar, skop yang besar. Tapi 2-3 orang pun kita beribadah. Ini kan malam ini ada berapa? Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dengan saya. Saudara ya. Ini dari ibadah. Pertemuan ibadah itu bukan harus soal jumlah. Jadi kalau bapak-bapak ibu yang di rumah mungkin 2, 3, 5 orang, ayo mulailah. Ya duduk di rumah, nikmati firman ini. Ya, saudara sambil duduk menikmati hidangan kopi juga nggak masalah. Kalau tadi pagi sudah ibadah semua kan, saudara. Tapi menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini memberikan satu pengertian bagi kita. Dan kita lihat kata menginjak-injak korban Kristus itu katanya dengan ibadah. Saudara, ini kan firman Tuhan. Jangan kita menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ini bukan soal tempat.
close till I get up. Time is barely on our side. Mari ya, supaya betul-betul kita melakukan Paskah ini dengan roti yang tidak beragi. Saya ingin kembali lagi dulu sedikit ya. Saya hampir selesai dari 1 Korintus pasal yang kelima tadi. Kita coba dulu lihat. Sama-sama juga kita membaca dari 1 Korintus pasal yang kelima. Ya, pasal yang kelima, 1 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6 tadi sudah kita baca. Kemudian ayat yang ke-7 juga sudah, ayat yang ke-8. Dua ya. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin. Kita berpesta artinya kita beribadah dalam kebenaran dan kemurnian. Tidak boleh lagi ada ragi kejahatan, tidak boleh lagi ada ragi keburukan. Nggak boleh, saudara. Jadi ibadah itu harus kita lakukan dengan benar, dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada pada malam ini, pastikan semua kita merayakan Paskah dengan cara yang benar. Yang pertama, pahami Paskah dengan benar. Yang kedua, rayakan Paskah dengan cara yang benar. Pahami dulu apa makna Paskah, lalu rayakan Paskah. Wajib memang itu menjadi satu ketentuan yang Tuhan tetapkan. Kita merayakan Paskah untuk selama-lamanya, turun-temurun. Tapi bukan sekedar perayaan. Harus kita merayakan dengan cara yang benar, tanpa lagi, tidak ada lagi keburukan, kebencian. Apalagi dalam suasana Paskah ini, kita masih menyimpan kebencian, apalagi kepemahan, kesombongan kita. Jangan pernah kita menganggap kita lebih benar dari yang lain. Masing-masing kita bertanggungjawab kepada Tuhan, saudara. Tapi kita belajar untuk kita memahami kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ingat, Paskah itu apa? Dan apa tujuan Paskah? Selain daripada untuk menggiring kita untuk masuk dalam ibadah. Sebab tirai itu akan terbelah dua supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan yang indah. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut dan khawatir. Paskah akan memberikan satu keyakinan bagi kita. Sebab kita yakin, saudara, dengan kita merayakan Paskah dengan cara yang benar, memahaminya dengan cara yang benar, maka segala musibah, segala virus, penyakit sampar itu akan melewati kita semua. Amen. Tidak akan kena kepada kita. Amen. Tapi kita akan terlindungi, saudara yang kekasih, karena ada darah Yesus yang membentengi kita. Kiranya firman Tuhan pada malam ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, saudara yang kekasih. Dan sama-sama terus kita berdoa dalam suasana Paskah sampai nanti pada hari kebangkitannya di hari Minggu. Saudara kita menikmati kasih kemurahan Tuhan. Namun sebelum hari Minggu, besok malam juga kita masih bertemu di jam dan waktu yang sama. Ya, persiapkan hatimu, dirimu, siapkan catatanmu, saudara yang kasih bagi umat Tuhan yang merindukan firman Tuhan untuk bisa mendapat berkat yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan menaikkan satu pujian. Kita akan menaikkan satu pujian kita bagi Tuhan, saudara. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabat? Haleluya. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Biarkan ini menjadi doa, ini menjadi harapan, menjadi kerinduan kita. Apa yang dapat? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku telah
terbaring karena sakit di rumah sakit, atau mungkin di rumah dimanapun, engkau sepertinya kehilangan pengharapan. Malam ini saudara, percaya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, punya komitmen yang besar. Dalam bahaya pun Tuhan akan menggendong engkau. Amin. Dia akan menyertai kita, dia akan menolong kita. Biar lewat pujian ini boleh meneguhkan kita. Dan saya akan berdoa nanti di hari pujian ini kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya berkat Tuhan boleh mengalir bagi kita semua. Sekali lagi, apa yang dapat memisahkanku? Ini komitmen kita bersama. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Tiada satu pun
sahabat kami yang peduli bagi kami. Kau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kau buktikan kasih-Mu. Kau menjadi manusia dan Kau mati di kayu salib demi untuk menyelamatkan kami, Tuhan. Engkau menyelamatkan kami dari murka Allah yang begitu besar akibat dosa-dosa manusia. Tujuan Tuhan satu, supaya kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bisa menyembah Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Meteraikan setiap firman yang sudah kami dengar hari ini, biar menjadi kekuatan bagi kami. Tolong kami semua Bapa. Kami berdoa juga bagi bangsa negara kami, Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan berkati Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kau bekerja Tuhan atas bangsa kami, atas pemerintahan kami, baik dari presiden, wakil presiden, para menteri, para wakil rakyat, para pejabat-pejabat pemerintahan, baik semua daerah-daerah, setiap provinsi di Indonesia. Tuhan lawan semua, baik yang bertugas. Tuhan, Kau berkati para aparat keamanan kami, TNI, Polri. Tuhan berkati. Berkati juga Tuhan para tim medis, dokter, perawat yang terus bekerja. Tuhan tak peliharakan mereka. Kami berdoa bagi semua rakyat Indonesia yang saat ini telah terpapar penyakit virus corona, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkemurahan bagi mereka. Pulihkan Tuhan Yesus yang baik. Tuhan pulihkan. Katakan keajaiban Tuhan sehingga kesembuhan terjadi. Keluarga-keluarga yang berduka karena meninggalkan oleh karena korban virus corona, juga Tuhan hiburkan mereka. Seluruh jemaat Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan Kau melindungi kami yang saat ini mendengarkan siaran ini, dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati semua kami dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami yang mungkin dalam keadaan lemah, sakit, yang terbaring di rumah sakit, dimanapun di rumah. Tuhan tolong nyatakan keajaiban-Mu bagi mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami memperoleh kemenangan. Kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Esok pagi dan esok malam kembali kami boleh lagi bersama-sama untuk beribadah meninggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, kita akan ketemu lagi di besok pagi jam 5 pagi. Kita akan juga live streaming jam 5 pagi. Ya, kita bersama-sama untuk bisa berdoa di tempat ini. Saudara yang dikasih. Dan kembali lagi kita yang mau juga ikutan dalam channel ini sudah boleh mengakses lewat Facebook GKI Bangkit, dan kemudian lewat channel YouTube lewat Bangkit Ministry. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.